Oke adik-adik, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan kakak. Sekarang kita akan coba bahas untuk redoks dan elektrokimia. Nah adik-adik, untuk redoks sendiri atau reaksi reduksi oksidasi, ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya menggunakan redoks ya. Nah adik-adik pasti kenal dengan yang namanya baterai. Nah baterai ini menggunakan prinsip reaksi redoks dalam proses menghasilkan energi yang bisa kita gunakan. Hal yang sama juga berlaku pada aki adik-adik. Nah, aki ini juga sama menggunakan reaksi redoks dalam proses menghasilkan energi yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, adik-adik, untuk reaksi redoks sendiri itu apa sih? Ya, kita akan coba bahas adik-adik sekarang mengenai reaksi redoks. Nah, adik-adik, untuk reaksi redoks ini adalah reaksi yang berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen. Itu pada awalnya adik-adik. Jadi definisi dari reaksi ini berkembang. Nah, yang pertama muncul adalah definisi mengenai redoks tentang pengikatan atau pelepasan oksigen. Nah, jika kita lihat di sini adik-adik ya, yang disebut dengan reaksi reduksi adalah ketika reaksi tersebut melepaskan oksigen adik-adik. Sedangkan yang dinamakan oksidasi adalah ketika reaksi tersebut mengikat oksigen. Adik-adik kita lihat untuk Fe ini asalnya dia tidak mengikat oksigen, ya. Tapi ketika dia setelah bereaksi dengan oksigen, dia akan mengikat oksigen menjadi Fe2O3. Nah, karena proses ini adalah proses pengikatan oksigen, maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kita lihat untuk contoh yang di bawah, Fe ini asalnya dia mengikat oksigen, tapi setelah bereaksi dia tidak mengikat oksigen. Karena terjadi pelepasan dari oksigen, maka disebut dengan reaksi reduksi adik-adik. Ya. Dan setelah itu berkembang lagi adik-adik, asalnya dengan oksigen, nanti akan berkembang menjadi hidrogen. Nah, jika tadi oksigen ini disebut reduksi adalah ketika terjadi pelepasan, nah untuk hidrogen ini kebalikannya adik-adik. Disebut reduksi jika mengikat hidrogen, dan disebut oksidasi jika melepaskan hidrogen. Nah, adik-adik ingat untuk hidrogen ini definisinya merupakan kebalikan dari oksigen. Ya. Jadi jika di oksigen yang disebut reduksi adalah melepas oksigen, maka di definisi hidrogen maka yang disebut dengan reduksi adalah mengikat hidrogen. Seperti itu adik-adik ya. Nah, kemudian setelah dari definisi oksigen dan hidrogen, muncul definisi yang lain adik-adik ya. Definisi ini berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Nah, disebut dengan reduksi jika reaksi tersebut menangkap. Ya, kita lihat ini menangkap. Jadi 3O2 menangkap atau bereaksi dengan elektron, maka disebut dengan reaksi reduksi. Tapi jika melepas, asalnya Fe, kemudian dia jadi 2Fe3+ melepas 6 elektron. Dan jika dia melepas, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Ya. Kemudian ada lagi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi adik-adik. Nah, reduksi sendiri ini adalah peristiwa yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi, disebut dengan reduksi. Jadi bila naik, otomatis dia disebut dengan oksidasi. Begitu adik-adik ya. Nah, selain definisi di atas, ada juga reaksi. Kalau kita lihat ini Fe-nya oksidasi, kemudian yang reduksinya adalah O. Nah, kita lihat ada reaksi yang satu macam atom itu bisa mengalami oksidasi dan reduksi pada saat yang bersamaan. Nah, kita lihat adik-adik ya, namanya reaksi disproporsionasi atau autoredox atau swaredox ya. Nah, reaksi ini adik-adik terjadi jika satu atom itu mengalami reaksi redox dan mengalami reaksi kakak ulangi, jika satu atom mengalami reaksi oksidasi dan mengalami reaksi reduksi. Jadi satu atom itu mengalami dua reaksi tersebut adik-adik. Nah, kita lihat H2O2 dipanaskan ya, membentuk H2O dan O2 pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, kita lihat H2O2 itu pada awalnya memiliki bilangan oksidasi -1. Ya, ingat aturannya, nanti kita belajar tentang aturannya. Kemudian setelah menjadi H2O, O di dalam H2O itu memiliki bilangan oksidasi -2 adik-adik. Sedangkan O di dalam
O2 itu bilangan oksidasinya 0. Nah, kita lihat adik-adik bahwa O ini memiliki atau mengalami pertama dari -1 ke -2 penurunan bilangan oksidasi, dan 1 ke 0 mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jadi O ini mengalami dua reaksi adik-adik, reduksi dan oksidasi. Ya. Karena satu atom ini mengalami reduksi dan oksidasi, ya, maka disebut dengan reaksi disproporsionasi. Begitu. Nah, adik-adik, pada bab ini kita akan sering ketemu dengan yang istilah reduktor atau oksidator. Nah, di sini kakak jelaskan dulu yang namanya reduktor adalah zat yang mereduksi. Jadi menyebabkan zat lain mengalami reduksi, dianya sendiri mengalami oksidasi. Kemudian oksidator adalah zat yang mengoksidasi atau menyebabkan orang lain atau unsur lain teroksidasi, dianya sendiri mengalami reduksi. Kita lihat contoh berikut ini. Kakak punya SO2 ditambah O2 menjadi SO3 adik-adik ya. Yeah. Nah, adik-adik, kita lihat adik-adik di sini plus 4 ya. Ini reaksi belum setara. Nah, kita lihat plus 4 kemudian ini plus 6. Kemudian 0 ini min 2 ya. Nah, adik-adik lihat adik-adik bahwa untuk dari plus 4 ke plus 6 ini dia SO2 mengalami yang namanya, nah kita dari plus 6 ke plus 4 ke plus 6 kenaikan bilangan oksidasi. Kalau dari 0 ke -2 berarti dia mengalami reduksi. Jadi SO2 mengalami oksidasi, O2 mengalami reduksi. Nah, kan SO2 mengalami oksidasi karena adanya O2, adik-adik. Ya, kakak ulangi, SO2 mengalami reaksi oksidasi karena adanya O2. Oleh karena itu, karena O2 menyebabkan SO2 mengalami reaksi oksidasi, maka O2 disebut dengan oksidator. Begitu ya. Sedangkan kita lihat lagi coba. O2 mengalami reduksi. O2 mengalami reduksi karena adanya SO2. Jadi SO2 adalah penyebab O2 mengalami reduksi. Karena SO2 menyebabkan O2 mengalami reduksi, maka SO2 kita sebut dengan reduktor. Ya. Dia reduktor, menyebabkan O2 mengalami reduksi. Dianya sendiri mengalami oksidasi. Begitu ya. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas adik-adik ya? Untuk subbab ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.